Jadi pada prinsipnya si FA tersebut sudah melakukan apa yang dia ucapkan, kan gitu kan. Tapi pertanyaan saya secara pribadi sebenarnya kepada teman-teman media di luaran sana, apakah sudah ada yang pernah melihat LP-nya? Udah pernah lihat belum? Ada yang udah pernah lihat LP-nya? Coba minta lihat LP-nya, coba suruh sebutkan pasal apa yang dilaporkan. Oke. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan, FA melaporkan saya secara pribadi dengan dugaan tidak pidana penghinaan ringan. Itu terkait dengan pasal 315 KUH pidana. Yang mana itu terkait dengan penghinaan ringan, ancaman hukumannya 4 bulan 2 minggu. 4 bulan 2 minggu gitu. Apapun itu kita menghormati hasil daripada laporan itu. Dia kemarin kan laporannya semalam itu berarti tanggal berapa itu? Tanggal 8, ya kan? Dia melaporkan tanggal 8. Saya ingin informasikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya saya secara pribadi sudah melaporkan FA. Secara resmi kita sudah laporkan, yang mana sebelum FA melaporkan saya. Di mana kami melaporkan pada tanggal 6 November 2024. Artinya kami lebih dahulu melaporkan FA. FA melaporkan saya dengan dugaan pasal 315 yang ancaman hukumannya tadi 4 bulan 2 minggu. Sementara saya melaporkan FA untuk pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang RKUHP, yaitu Undang-Undang ITE ya. Kita bicara tentang ITE ya, pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ini dia ITE-nya. Ya, 2024 itu ya, 2023. Oke. Jadi atas laporan tersebut, maka saya secara pribadi sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa LP atau laporan polisi yang dilakukan oleh FA terhadap saya itu adalah kontralapor terhadap kami. Oke? Mungkin bisa jadi karena dia ada rasa khawatir tuh, aduh gue udah dilaporin lagi sama Pablo, kan begitu kan? Gue dilaporin lagi, gue setidaknya ada pembelaan sedikit lah gitu. Jadi bukan gue yang membela diri, tapi saat ini FA sedang membela diri. Dia sedang membela diri karena kekhawatiran dia sudah saya laporkan. Oke? Nah, kembali lagi kalau kita bicara kalimat yang saya ucapkan di akun TikTok. Kan yang dipermasalahkan adalah akun TikTok. Di sana saya menyebutkan FA, saya sebutkan FA seperti perempuan. Jelas sekali saya mencirikan atau secara identik spesifik menyebut sifat-sifat atau gaya-gayanya. Yang mana gaya-gayanya sudah saya sebut, ada keponya, nyinyirnya dan lain-lain. Lalu saya sebutkan masalah seperti anak kecil juga saya sudah sampaikan, itu adalah bentuk kekhawatiran saya. Yang ketiga juga saya bilang yang tidak boleh dilawan itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa atau orang gila. Yang mana itu juga jelas saya sebut di situ karena saya sayang sama Farhad. Oke? Saya ingin dia untuk dibawa oleh teman-temannya ke psikiater. Jadi itu jelas sekali tertuang di sana, bahkan saya sudah menjelaskan di akhir ada harapan yang saya sebut di sana. Mudah-mudahan ketiga-tiganya ini tidak terjadi. Jadi jangan sepotong-potong. Saya minta jangan sepotong-potong. Oke? Intinya apapun itu, udahlah, nggak jadi masalah. Saya cuma berpesan kepada Menteri Keimigrasian dan Permasyarakatan tuh. Kalau atas laporan FA terhadap saya harus masuk ke dalam. Saya pastikan FA juga akan masuk ke dalam dengan LP tersebut. Sehingga saya ingin dipersiapkan 2 orang untuk 1 kamar. Jadi saya pengen ketemu sama FA di dalam. Gak apa-apa. Saya ingin ketemu dengan FA, saya mau ketemu FA di dalam. Coba mau melawan atau nantangin sahabat saya kan, Fuad Abbas. Saya melihat situ agak satu keanehan. Pertama, dia berkoar-koar katanya mau dihajar sama Fuad Abbas. Nah, saya melihat kalau ini yang mau hajar Fuad Abbas, yang mau menghajar dia siapa begitu kan? Karena di sini saya lihat bahwa Fuad Abbas sudah menyampaikan statement
kalau dia buat video yang sehingga apa, video itu menjelekkan Fuad Abbas, itu akan dihajar oleh Fuad Abbas. Nah sekarang videonya mana, kan nggak ada. Videonya mana? Ayo sekarang saya tanya, videonya mana? Gitu. Nah videonya kan nggak ada. Jadi Fuad Abbas apa yang mau hajar Densu? Kalau misalnya dia kalau memang itu videonya ada, ya pasti jangan kan. Mungkin bukan Fuad Abbas yang hajar, saya akan hajar duluan. Justru mungkin kalau dia buat video yang menghina atau membuli Fuad Abbas, mungkin bukan Fuad Abbas yang mengul, saya hajar. Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys. Ini ada berita terbaru lagi, tapi ke pengacaranya Agus, yaitu Farhad Abbas, yang katanya dikabarkan dilaporkan guys karena kasusnya dia ternyata sama-sama ya, sama-sama dalam arti adalah penggelapan dana ya. Kalau yang Agus ini adalah dana donasi 1,5 M ya, 1,5 ya 5 M. Nah, kalau Farhad Abbas itu ternyata dia juga melakukan penggelapan dana dari investor ya, kalau nggak salah ya. Nah, beritanya seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Waduh, saling melaporkan, seru kayaknya ya. Tapi netizen jangan hujat Agus. Ini kekuasaan Jangan Allah. jus. Agus emang benar-benar dari awal memang nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat terus kemarin. Nih, Agus kembalikan lagi. Iya. Ada harapan ya Mas ya. Kalau harapan Agus selalu berharap ada sama Allah. Lucu netizen. Katanya saya bisa ngelihat pakai dolar. Ya udah sini, mana tahu dikasih dolar 100 juta dolar kan, bisa ngelihat langsung. Wah, alhamdulillah. Uangnya kasih ke netizen aja semuanya. Yang kemarin ya itu emang benar sih, maksudnya Itu benar ngeliat sih. dolarnya sih, apa tuh namanya, ke warnanya. Alhamdulillah kan, namanya mujizat Allah kan, kita nggak tahu tiba-tiba dikasih kayak gitu ya, tiba-tiba hilang. Ada kemarin bilangnya bisa melihat, sekarang bilangnya tidak bisa melihat. Aduh, dia itu angin-anginannya, kadang bilang A, kadang nggak bilang B, bingung ya. Aduh, dasar botik ya. Kita lanjut lagi guys. Kalau dia Denny, malah Denny. Kan katanya datang karena ditantangin. Lah kok suruh minta maaf? Bagaimana? Denny ini nggak bisa diledekin, dia harus digigit. Abang apa yang harus minta maaf? Kalah dia nanti. Harusnya kalau dia nggak berani kalau dia yang ngomong, gue minta maaf, gue takut sama lu. Oh dia kalah lagi, kasihan lagi dia. Tapi abang berani. Kok malah minta maaf? Itulah dia selalu berubah kan. Di depan ini lain, di belakang lain. Laporin hukum, kalau kemarin boleh, sekarang nggak boleh lagi. Di saya Eva yang merasa paling jago, ternyata kerdil tuh. Laporannya diterima Bang oleh Ntar kalau kepolisian. gua mau dilaporin lagi gue. Tidak berani. Itu jadi indikator. Sering terima. Ini aku takut sekali sama kamu ini, kamu itu bagus, kamu aja dilaporin polisi. Bang, Kalau saya nantangin seseorang, kemudian orang itu datang, saya hadapi bro. Kamu yang ngomong sama orang gila aja. iya kan Bang Denny kan ngomong gitu Bang Bro. Kalau aku gila, aku pukul dia. Kenapa? Karena orang gila nggak masuk penjara. Laki-laki bos, datang ke rumah kita lagi. Habis itu besoknya datang lagi orang rame-rame. Nagih-nagih duit ke sana. Aduh mas, Tapi karena aku waras, makanya aku laporin hukum. aduh masya Allah, memalukan. Saya pribadi juga akan melaporkan Farhad Abbas karena telah melakukan penghinaan terhadap saya dengan mengatakan Tarzan nenek rambut pirang. Sudah unsurnya masuk ya penghinaannya. Jadi saya bukan yang nggak terima sih gitu. Cuma karena kasus ini kan sebenarnya kita menjaga hak hukum dari klien saya. Kenapa kemudian para pengacaranya juga diserang, bahkan ad hominem, serangan secara pribadi, dan itu kan tidak bagus. Tidak memberikan edukasi kepada masyarakat banyak. Maka dari itu saya akan memberikan pelajaran kepada dia dan saya akan melaporkannya teman-teman. Gitu mas. Diselamatkan agar tidak disita oleh Polda Metro Jaya dan Jaksa, Polda Jawa Timur dan Jaksa. Dia bilang, hati-hati Bu, uangnya jangan simpan di rekening, nanti diambil oleh polisi dan Jaksa. Lebih baik disimpan di rekening kami. Akhirnya ditransferlah ke rekening si Elsa Sarip. Lalu cashnya diterima oleh Farhad Abbas. Nilainya semua total akumulatif 69 miliar 950 juta. Wow. Dalam kondisi ketakutan istrinya, klien kami ini, jelas-jelas dia ketakutan dan menyerahkan uang itu untuk menghindari TPPU, kata Farhad Abbas dan Elsa Sarip. Akhirnya ditransferkan. Setelah ditransfer, mereka minta lagi uang operasional pengacara, jasa hukum pengacara 3 miliar.
dengan katanya untuk mengurus pra peradilan daripada si tersangka ini yang saat itu tersangka sekarang sudah bebas, tidak terbukti bersalah klien kami. Jadi pada saat itu dia ditakut-takuti. Ibu, suami ibu di dalam penjara, lebih baik aset ibu semuanya dialihkan ke kami agar menyelamatkan, agar ibu tidak disita oleh Polda Jawa Timur dan tidak disita oleh Kejaksaan Jawa Timur. Daripada ibu nanti sengsara, lebih baik dioper. Nah, dalam kondisi seperti ini, istrinya udah bingung. Suaminya ditahan, ini pengacaranya menawarkan seperti itu, akhirnya digeser semua. Uang-uang ini digeser semua ke Farhad Abbas dan Elsa Sharif serta Vidi Galenso Sharif. Nah, setelah digeser, ternyata uang yang 3 miliar untuk pra-peradilan tidak dilakukan pra-peradilan oleh mereka. Sehingga kasusnya lanjut. Nah, karena tidak ditangani dengan serius oleh Elsa Sharif, uang yang 3 miliar diminta kembali. Karena dia tidak kerja, dianggap tidak kerja, dan surat kuasa diputus. Jadi nanti akan bergulir dan tindak pidana pencucian uang akan keluar di situ ketika Pradit Karami sudah masuk. Status klien saya pada saat dipegang oleh Elsa Sharif, ya, waktu itu tersangka. Selain duit 60 sekian miliar, klien saya mentransfer juga uang diminta untuk mengurus pra peradilan kepada Elsa Sharif senilai 3 miliar. Ternyata pra peradilannya tidak diurus. Tidak diurus, ditinggal begitu saja. Ya, menurut keterangan klien saya, ditinggal begitu saja sehingga klien saya ini lanjut perkaranya. Sementara uangnya 3M-nya dipakai. Alasan mereka untuk operasional, jasa pengacara. Jasa pengacara tapi tidak diurus kliennya. Uang 3 miliar nggak masuk akal. Gitu. Lalu uang yang 69 miliar juga diakui oleh Farhad Abbas dan Elsa Sharif katanya uang operasional. Uang operasi pengacara. Segitu besarkah? Nah, ketika ini diambil alih oleh pengacara tim dari rekan kami, ya, akhirnya tim rekan kami ini menang. Dan klien kami yang dituduh melakukan investasi bodong tidak bersalah sama sekali. Dan pengadilan menyatakan bahwa uang itu milik dari klien kami. Itu dalam putusannya salah satunya. Kami meminta kepada Farhad Abbas, kepada Profesor Dr. Elsa Sharif dan Vidi Galenso SAMH untuk kembalikan uang yang 69 miliar. Tidak mau dibalikan, tidak ada etiket baik sampai sekarang. Bahkan saya sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Utara oleh Profesor Dr. Elsa Sharif dan Profesor Dr. Farhad Abbas karena saya mensomasi mereka secara terbuka di media sosial untuk mengembalikan uang tersebut. Gitu loh. Kan tidak ada bahasa lain kok. Saya tidak mencaci maki mereka. Saya hanya meminta uang itu kembali. Selesai masalahnya. Waduh. Bahwa Farhad itu saat ini sering tantrum, ya kan? Sering tantrum itu artinya ngomel-ngomel, marah-marah, semua orang dimarahin gitu. Deddy Sumargo dimarahin, si John LBR dimarahin, semua orang dimarahin. Yolo Ine dimarahin, semua orang dimarahin. Pablo dimarahin. Jadi orang yang suka marah-marah itu bisa jadi ada indikasi mengalami gangguan jiwa, sehingga gua berharap bahwa Farhad mengalami gangguan jiwa, dan gua tidak katakan bahwa Farhad mengalami gangguan jiwa, tapi itu orang-orang sekitarnya kayak Krisnamurti kan gua kenal, si William Jai kan gua kenal, kalian kan orang-orang dekatnya Farhad, gua kenal Farhad juga kan lama, gua sayang sama Farhad, tolong dong bawa Farhad ke psikiater, coba tolong dicek gitu loh. Kali aja kan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang pasti gua berharap itu semua tidak terjadi. Gua berharap Farhad baik-baik saja, kan begitu. Gua selalu mendoakan Farhad itu yang terbaik. Waduh, bener juga ya. Jangan-jangan Farhad Abbas dan Agus itu emang mengalami gangguan jiwa, guys. Makanya apalagi si Agus gitu yang ngomongnya kadang A, kadang B gitu ya. Dia bisa melihat, kadang bilang nggak bisa melihat. Terus maunya apa gitu loh, guys ya. Jangan-jangan dua-duanya ini emang apa ya, klop gitu ya, match banget sama Agus sama Farhad tuh ya guys ya. Kita lanjut lagi guys. Ya Farhad, kamu harus tahu ya, kamu ngaku lawyer tapi nggak paham hukum, sok kebal hukum, menzolimi orang kecil, mengambil hak orang nggak dibalikin, sok susi banget. Mau tahu tuh, sampai gerta-gerta ibu-ibu seperti ini, kasihan mereka, orang susah. Ya. Jangan mau ditakut-takuti orang. Rakyat itu udah tahu yang mana salah, yang mana benar. Siapa yang getak, Pak? Siapa yang getak? Anda tahu sendiri tadi suaranya keras begitu loh. Kita udah capek begini, mau gerta-gerta, jangan. Ya, kita datang sini sudah lillahi ta'ala.
Ayo lo, Farhad Abbas tuh selesain dulu masalah lu sendiri daripada masalah si Agus. Biarin aja Agus tinggalin ya. Toh masyarakat sendiri sudah muak dengan namanya Agus gitu ya. Kedepannya hidupnya seperti apa ya? Nggak tahu ya. Orang udah nggak respect lagi sama Agus guys. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.